pertanyaan kelas kepada kelas kita. Oh ya. Saya ganggu waktu sebentar ya Pak ya. Boleh, boleh. Oke, kertasnya. Oke, kertasnya kemarin sudah Bapak bagi ya. Oke, kertas stick note-nya udah Bapak kasih semua satu persatu. Mohon untuk pulpennya dipersiapkan. Oke, saya mulai ya Pak ya. Ya, boleh, boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, di pagi hari yang cerah ini, Bapak minta waktunya sebentar ya. Mungkin Bapak sebagai guru BK anak kami di kelas 3 ITL, Bapak ganggu waktu pembelajarannya dengan Bapak wali kelas. Hari ini Bapak masuk dalam kelas ini untuk melaksanakan yaitu memberikan suatu impian kelas ya. Impian kelas itu bagaimana? Kalau Bapak tanya sama anak kami sekalian, ya kami sekalian tahu impian kelas seperti apa? Coba kalau Salinda, coba kalau gimana nih? Kalau impian kelas itu seperti apa? Keinginan, oke? Kamu nak? Pikiran kamu impian kelas seperti apa? Hah? Sama, apa itu? Keinginan juga, oke. Ada yang tahu lagi yang mau menambahkan pendapatnya? Impian kelas itu apa? Kalau boleh Pak tanyakan sama anak kami semuanya. Impian, apa itu impian? Tadi tujuan, ya kan? Pernah ada tujuan? Cita-cita. Ya, kalau kita tanya, kelas kita ini mau jadi apa cita-citanya? Mau jadi apa ini kelasnya? Kelas ITL ini mau apa cita-cita kita, Linda? Yang terbaik dari yang biasa atau dari yang terbaik, lebih terbaik. Oke, misal Pak kasih contoh ya. Kelas kita ini impian kita misalnya kelas kita lebih teratur ya Pak ya. Kita harus memiliki visi misi atau punya yang namanya tujuannya sama gitu ya. Biar nanti sekolah kelas kita ini semua lebih tertib dan lebih nyaman. Nah tentunya di kelas ini sudah ada ketua kelas ya, wakil ketua, sekretaris, bendahara sebagai pengamat kelas biasanya Pak sebut ya sebagai guru BK. Nah, tiap hari mereka membantu elektabilitas ya hadirnya di dalam kelas bagaimana mereka ke ruangan BK ke sama Bapak BK ya kan. Nah nantinya itu penting dalam proses pembelajaran pada saat pemanggilan orang tua ataupun mungkin nanti ada permasalahan. Nah oleh karena itu ada satu lagi yang paling penting apa ya, kita bakal lakukan namanya keyakinan kelas ya Pak. Ya. Saya berharap untuk Bapak wali kelas bisa kerjasama supaya nanti kita terbitkan keyakinan kelas supaya kita semuanya sama-sama kita memiliki impian kelas yang kita harapkan atau yang kita idam-idamkan. Ya, ya seperti yang mungkin yang anak kami sampaikan tadi, kita punya tujuan kelas kita biar lebih punya grade. Dalam artian, oke, kelas kita ini oke. Dalam artian bisa jadi percontohan dari kelas lain. Nah, pertama kita harus tertib dahulu. Apa tertib? Kita harus konsekuen, ya. Kita harus mematuhi aturan, ya. Nah, di sini dalam budaya positif, ya, Bapak mengikuti yaitu namanya program guru pendidikan, program guru penggerak. Nah, di situ Bapak mendapatkan materi tentang bagaimana budaya positif di dalam kelas, gimana budaya positif di dalam sekolah, khususnya pembentukan keyakinan kelas. Nah hari ini Bapak sudah kasih stick note masing-masing per siswa. Nantinya Bapak minta tolong supaya kerjasama kita nanti tuangkan di dalam stick note itu pakai pulpen anda sekalian. Apa kira-kira yang mau kita nanti yakini bersama-sama? Paham maksudnya? Artinya kalau kita memiliki impian kelas kita lebih bagus, kita harus tertib, ya kan? Dan kita membuat keyakinan, apa yang kita yakini masing-masing nanti kita sepakati, itulah nanti keyakinan kelas yang bakal kita cantumkan di dalam kertas manila yang kita siapkan. Nanti kita bakal tempel satu-satu, kita sepakati nanti diputar sama sekretaris. Apa minta tolong dari sama sekretaris ya, ya? Oke, pertama-tama Bapak sudah bagikan stick note masing-masing. Sudah ada kan stick note-nya semua? Oke, silakan tuangkan kira-kira apa yang penting menurut anda sekalian yang untuk kita yakini di dalam kelas. Boleh dituangkan di situ masing-masing orang berbeda. Nanti kita tempel sih, nanti kita baca satu persatu dan kita sepakati apa yang penting kita yakinkan. Paham ya biasanya? Oke, Bapak kasih waktu berapa menit Pak kita kasih? 1 detik? Oke, 1 menit 6 detik Bapak kasih waktu untuk menuangkan yang terbaik di dalam stick note kamu.
tentang keyakinan kelas menurutmu secara pribadi, ya. Yang tadi Bapak kasih gambaran tadi supaya menjadi acuan untuk anak-anak kami untuk menuangkan di stick note tersebut. Dipersilahkan. Yuk. Untuk yang sudah selesai boleh ditempel satu orang ke depan masing-masing. Yuk, tempel di sini. Ini dari sana, tempel nak. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Oke, semua sudah kita tempel ya. Untuk kelompok B di dalam kelas 3 ITL sudah terkumpul segini. Inilah nanti beberapa opsi pilihan keyakinan kelas yang sudah kita kumpul melalui stick note masing-masing anak didik kami. Oke, selanjutnya nanti konsekuensi boleh dikerjakan, boleh dipikirkan. Oke, mengenai masalah keyakinan kelas. Ini adalah keyakinan kelas anak kami, bakal Bapak baca satu persatu. Ya, yang pertama nanti boleh disaring ya, disaring nanti. Yang pertama itu ini nggak perlu ada nama ya. Ini kita random aja, nanti kalau ada yang sama nanti kita satukan, samakan berarti sama polanya ya. Yang pertama itu ada keyakinan kelas, tertib dalam masuki kelas. Oke, peraturan tentang baju seragam dan baju praktek dalam kelas. Peraturan kebersihan kelas, ada 3 poin ya. Next, datang tepat waktu ke sekolah, saling menghargai sesama teman untuk kompak dalam hal apapun. Stick note yang ketiga, masuki sekolah tepat waktu jam 7.30. Ada 5 poin ya nak ya? Ada berapa? 4, 5? Oke, ada poin setelah kita rangkumkan semua apa yang ada anak-anak kami letakkan di dalam stick note yang pertama. Itu poinnya kita sudah ambil. Silahkan persiapkan untuk poin kedua, ya, stick note yang kedua. Kamu isi apa kira-kira konsekuensi, ya, bukan hukuman ya. Bedakan hukuman sama konsekuensi. Hukuman itu Pak semacam ini ya Pak ya. Kita suruh kalau misalnya mereka salah kita suruh push up ya Pak ya. Mungkin kita memakai itu lagi. Karena di aturan terbaru memang tidak diperkenankan. Kita melakukan semacam konsekuensi ini lebih tepatnya. Kita kasih mereka apa yang mereka lakukan, mereka harus sepakati dengan dari mereka sendiri. Jadi mereka nanti kalau terjadi, mereka udah yang menyepakati itu. Tidak boleh nanti kita inikan lagi kan. Silahkan isinya itu apa kira-kira konsekuensi apabila 4 poin tadi itu terlanggar, ya kan? Dilakukan, kita harus terima risiko. Risiko. Apa yang kita lakukan itu bakal kita tahu dampaknya. Misalnya kalau kita dalam agama kan Islam ya. Kalau kita salah kita berdosa, ya kan? Kalau kita bagus kita berpahala, pahalanya jadi reward, dosanya sebagai punishment atau hukuman. Ya, silakan kamu catat apa kira-kira yang bagus menurut kamu, punishment yang baik untuk kamu kalau kamu melanggar sesuatu. Silahkan isi ke stick note yang kedua. Dipersilahkan. Dengan waktu 60 detik ya Pak ya. Dari sekarang, go. Nah, jadi buat hukuman atau konsekuensi yang benar-benar nyambung, ada kaitan dengan kamu. Itu yang kamu letakkan, harusnya nanti kita pilih mana yang terbaik. Ya, silakan ditempel dari sini ke kanan, silakan di sini kembali. Enak, masukkan. Oke, cukup. Untuk konsekuensi sudah masuk ya. Ada kurang lebih sama jumlah sama untuk keyakinan 3 ITL bagian B. Oke, kita mulai baca ya dan kita sepakati untuk dibantu temannya dulu dirangkum biar nanti siapa tinggal diisi nanti di sini ya. Nanti kita bakal setujui akhirnya. Oke, masalah konsekuensi ataupun nanti yang bakal kita setujui ya Pak ya. Kira-kira nanti menjadi keyakinan mereka dan mereka kalau melanggar keyakinan yang sudah dibentuk tadi ada 4 poin tadi kita simpulkan kan. Jadi nanti kalau kamu melanggar bisa kita ini apa ya? Bisa kita restitusi. Restitusi itu nanti apa jelasin lagi detailnya bagaimana sama Bapak wali kelas ya.
karena itu salah satu cara untuk menangani kalau ada permasalahan di dalam kelas. Nah, di situ nanti ini bakal disimpan nanti jadi bukti autentik. Even satu ketika kamu bermasalah, kamu tidak mengingat, itu bakal dibuka kembali. Oke ya? Jadi jangan mengingkari, jangan mengkhianati, karena ini dari kalian untuk kalian. Oke, langsung. Pertama, ini poinnya ya Pak, bisa kita pilih nanti ya Pak. Jika salah seorang melanggar peraturan di dalam kelas, maka akan dilakukan sanksi. Ini dia memilih denda seperti buku tulis, spidol, penghapus, dan perlengkapan listrik lainnya. Masih nyambung ya? Nanti bisa kita pilihkan. Kalau masih merasa nanti ada berat, nanti boleh kita tiadakan ya Pak ya. Nanti kita sepakati. Oke ya? Tadi yang 4 poin bagaimana? Nanti kita baca lagi ya. Nanti akan disimpulkan kembali ya. 4 poin tadi dapat, nanti sekretaris notulen nanti catat di sini. Apa kira-kira keyakinan kelas yang sudah disepakati? Oke? Atau nanti perlu disanggah atau bagaimana? Nanti boleh kita evaluasi lagi. Ini masuk ke konsekuensi itu yang pertama. Yang kedua, denda 1 buah spidol masih masuk ya. Yang pertama tadi. Masuk ke yang ketiga, jika melanggar peraturan, denda juga bola lampu 20 watt sesuai dengan jurusan kami yaitu ITL. Nanti bisa digunakan untuk kebutuhan sekolah ya atau jurusan ya. Masih berkesinambungan dengan jurusan TITL, tenaga instalasi tenaga listrik ya. Iya benar. Oke. Kalau konsekuensinya terlambat, catat ya. Untuk konsekuensi, kalau melanggar kita kena hukum ya. Hukuman pertama apa? Bukan hukum, apa namanya? Konsekuensi. Pertama denda. Denda apa? Alat tulis ya, masuk. Denda alat tulis. Yang kedua apa? Denda alat kebersihan kelas. iya, kebersihan. Boleh. Itu udah masuk tahap apapun itu. Alat kebersihan ya. Alat kebersihan. Yang pertama tadi alat apa tadi? Alat tulis, alat kelas. Terakhir alat apa? Jurusan berapa? Ya, Alat praktek, ya, alat praktek, alat peralatan bengkel ya Pak ya. Yang ketiga alat perangkat bengkel. Apa bagusnya Pak? Alat praktek, peralatan bengkel ya. Alat peralatan atau praktek bengkel ya yang berkaitan. Ada 3 poin. Ada yang merasa keberatan dari kalian 3? Fix semua? Nah selanjutnya kita bakal memomentumkan ya para, mohon perhatiannya. Ini yang sudah kita ini ya Pak ya, yang sudah kita siapkan semua keyakinan kelas tadi sudah sepakati melalui stick tadi ya, stick note tadi, dan itu kita sama-sama jangan diabaikan dan ini harus diindahkan. Nah ini ada 3 yang menyetujui, ada Bapak Wali kelas ya, Pak Sayudi, dan Bapak sebagai guru BK. Dan ketua kelas mewakili perangkat kelas ya sebagai pimpinan kelas di kelas 3 ETL. Sah ya? Ya, dipersilakan untuk awali kelas. Bapak ya sebagai guru BK ya. Nah, sebagai ketua kelas, Rehan. Sekarang aja kondisikan. Oke, pada hari ini penyambungan tanggal 6 ya, bulan Januari 2021 sah kita sepakati untuk kelas 3 ITL, keyakinan kelas dan konsekuensi yang setelah berlaku tahun pelajaran 2021-2022 sah kita tetapkan pada hari ini. Tangan. Oke, berarti Pak ini di penghujung ya Pak ya, kita sudah dapat 2 dalam pembelajaran pada hari ini, atau untuk memenuhi budaya positif. Ini hasil dari yang sudah kami sepakati. Oke ya, ini kita kunci. Oke, nanti tinggal dicatat di sini dan ditempel kalau mau ditempel ya Pak ya. Kira-kira gimana Pak? Sudah aman Pak? Aman. Aman. Oke. Itu saja mungkin akhir kata dari Bapak selaku guru bimbingan dan konseling kalian, bekerjasama dengan berkolaborasi dengan Bapak Wali kelas Pak Sayudi. Semoga kita saling saling memberi masukan. Kalau mau bertanya silahkan dengan memiliki adab etika yang baik. Itu ya, Bapak harap kita bisa kerjasama yang baik supaya realisasi mendapatkan impian kelas yang kita harapkan tercapai ya Pak ya. Biar kelas kita ini menjadi
apa namanya, contoh yang baik, teladan kepada teman-teman yang lain ataupun mungkin adik-adik kelas 1, kelas 2. Itu saja mungkin. Akhir kata kalau apa salah, saya mohon maaf. Bila kita punya maaf tadi, kalau banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.